Assalamualaikum pada anda semua. Ya, apa kabar ya hari ini? Hari ini aku ingin berkongsi cerita lah. Ya, aku menerima keluhan seorang ibu tua ya yang sudah tidak berdaya lagi. Ya, dia tinggal bersama anak-anaknya. Ya, antara anaknya adalah anak yang paling disayang kerana dia ada punya 5 anak, 4 perempuan, 1 lelaki. Jadi kasih sayang si ibu tu banyak tumpuan kepada anak lelakinya kerana dia hanya punya seorang anak laki-laki. Ya, apa yang menyedihkan bila dia ingin bercita duduk bersama anaknya, anak yang disayang. Anak itu kurang melayan, kurang mau mendengar apa yang ibunya bercerita. Ibunya mengambil peluang, kadang-kadang anak itu bila duduk sendiri dia ingin duduk berbicara dengan anaknya, bermanja-manja, tapi sebaliknya anak itu kurang melayani. Dia seperti malas untuk mendengar apa diceritakan oleh ibunya. Jadi ibu itu tersinggung ya, tapi dia tersinggung, dia tidak menunjukkan, dia tidak melihatkan. Dia hanya menangis dalam batin. Ya, itu dia. Beginilah ya, wahai sang ibu semua. Kalau sang ibu, sang bapa ya, jangan rasa uh, jauh hati, berkecil hati ya. Jangan bersedih. Kalau curahan hati kita, anak kita tidak mau mendengarnya, anda jangan takut. Masih ada yang mau mendengarnya. Berceritalah, luahkanlah perasaan anda ya, bila di waktu malam yang hening. Inilah yang nak ku sampaikan pada anda semua ya, wahai ibu-ibu ya, itu dia. Ya, bagi Allah tak ada suara yang terlalu lirih ya, atau suara yang terlalu kencang. Segala kebunyian sama jelas bagi pendengarannya. Jadi kerananya lah salah satu apa kata nama Allah Asmaul Husna atau nama-nama yang terindah Allah ialah As-Sami' ataupun zat yang maha mendengar. Allah memiliki zat yang maha mendengar ya. Jadi kali ini aku ingin berbahaslah lebih mendalam tentang As-Sami' sebagai salah satu ya Asmaul Husna. Simaklah penjelasannya ya, aku yang ingin ku sampaikan. Allah punya banyak asma ya. Salah satu ialah As-Sami ya, alias zat yang maha mendengar. Dia maha mendengar ya. Kita berceritalah, meluahkan perasaan kita ya, isi hati kita kepadanya dari malam hingga ke pagi, dia bersedia untuk mendengarnya. Jadi Imam Al-Ghazali ya mendefinisikan As-Sami ini sebagai zat yang tidak bunyi, yang luput dari jangkauannya, meskipun samar sekalipun Allah SWT menangkap bunyi semut hitam yang merayap di atas batu pada malam yang kelam ya. Dia pun mendengar pujian yang diaturkan hamba-hambanya, lantas mengajar mereka serta doa yang apa kata orang diharapkan mereka, lalu mengabulkannya. Jadi beda dengan makhluk ya. Namun Allah SWT tidaklah selayaknya makhluk yang mendengar ya melalui alat seperti telinga. Allah SWT mendengar tanpa melalui perantaraan sebagai dia berbicara tanpa memakai lisan. Pendengaran Allah suci dari cara yang ditempuh makhluknya ya. Itu dia. Manusia juga punya kemampuan mendengar. Namun pendengaran manusia apa kata orang serba terbatas. Ada kalanya bunyi terlalu lirih dan ada yang kalanya terlalu kencang sehingga mendengar manusia itu mampu menangkap secara sempurna, bahkan tak mampu sama sekali. Tapi manusia ni berat sebelah ya, pilih kasih ataupun kita pernah dengar double standard ya. Dia akan mendengar pada orang yang dia suka saja ya, orang yang dia gemar, orang yang disayang, orang kawan-kawan teman-teman yang berpangkat saja ya. Ya, itu dah. Itulah yang menyedihkan. Bila ibu ingin bicara sesuatu, dia malas untuk melayannya. Malah hanya dia akan membuka radio tu sekuat hatinya ya. Dia menunjukkan yang tidak senang untuk berbicara dengan ibu. Alangkah sedihnya ya.
Jadi gini ya, hikmah as-sami' ni menurut Imam Ghazali Al-Ghazali, dengan memahami makna Allah sebagai as-sami' sebagaimana dijelaskan. Ada dua hal yang harus kita penuhi ya. Pertama, kita harus menjaga lisan sebab Allah Maha mendengar ya. Keduanya, kita mesti memahami bahawa kita ni dicipta dengan kemampuan mendengar, tidak lain untuk mendengar kata orang kalamullah, kitab diturunkan olehnya dan hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian kita memperoleh petunjuk menuju jalan yang diredai ya, itu dia. Jadi begini ya, nama sifat keterangan ini, nama sifat Asma Husna As-Sami artinya Maha mendengar ya. Jadi penjelasan sifat Allah Maha mendengar segala sesuatu yang terbesit di dalam benak setiap makhluknya, sehingga Allah memiliki nama As-Sami ya. Kisah Asma Husna, malaikat mendengar keluhan ya hati-hati insan yang sedang bersedih ya. Makanya kita perlulah di malam yang hening ya, kita menyerahkan diri kita kepada Allah SWT ya, mengadu kepada Allah ya. Hanya Allah tempat mengadu, itulah yang kita sering dengar ya. Kita mengadulah pada tempat yang setepatnya ya, sasaran yang tepat. Jangan mengadu di salah tempat ya. Jadi kita dikecewakan, kita sedih ya, di malam yang hening, di malam yang bening, kita serahkan diri kepada Allah Ta'ala, berceritalah apa di dalam batin kita, kerana Allah itu Maha mendengar ya. Ya, setakat ini dulu perkongsian ceritaku ya. Hai ibu-ibu ya, ibu-ibu sekalian, jangan rasa sedih ya, jangan rasa gundah gulana. Kita masih ada yang mau mendengar apa yang kita nak bicarakan, isi batin kita ya. Allah mengetahui ya, kita mengadulah kepada Allah kerana Allah bersedia untuk mendengar curahan hati kita, kerana Allah itu Maha berkuasa ya, tempat mendengar cerita apa yang dikeluhkan oleh insan di muka bumi hati ini. Ibu yang terguris luka, anaknya bila bersama kawan, sanggup meluangkan masa bersukaria, makan sebanyaknya penuh satu meja. Ibu tua hanya melihat saja. Anak boleh meluangkan waktu untuk rakan-rakannya dari malam hingga ke pagi, bersukaria, makan minum, bercerita ya semau-maunya. Sedangkan ibu baru berbicara seketika, anak sudah bosan untuk mendengarnya. Ya, itulah perkongsianku ya, untuk kusampaikan pada anda semua ya. Ya, mudah-mudahan anak anda semua tidak begitu sebagai anak ibu ini ya. Ya, kita lepaskan keluhan kita di malam yang hening kepada Allah SWT, kerana Allah itu Maha mendengar ya keluhan hamba-hambanya ya. Waalaikumsalam kepada anda semua. Kita berjumpa lagi. Terima kasih atas waktu anda semua untuk meluangkan waktu untuk menonton videoku hingga selesai. Jangan lupa subscribe ya. Bye.